Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di channel YouTube 103_Fadila. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal dari materi fungsi kuadrat part 3. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini ada soal, seorang atlet tolak peluru mempunyai tinggi 160 cm. Atlet ini melempar peluru tepat di atas kepalanya. Ternyata lemparannya ini mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, maka tentukan jarak yang dicapai peluru tersebut. Oke, langsung saja saya jawab. Nah, di sini ada seorang atlet tolak peluru. Saya akan ilustrasikan dan sketsa gambar. Di sini ada pemain yang sedang membawa peluru, gitu ya, dan mempunyai tinggi 1,6 meter ya. Ini bisa diubah ke dalam bentuk satuan meter karena yang lainnya satuannya meter. Ini memiliki tinggi 1,6 meter. Nah, kemudian atlet ini melempar peluru tepat di atas kepalanya dan ternyata lemparannya ini mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter. Nah, si peluru ini dilemparkan cus. Nah, pelurunya jatuh di sini. Nah, ternyata tinggi maksimumnya itu 4,5 meter. Meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Dari pemain ke titik jatuhnya peluru berjarak 2,5 meter. Nah, jika lemparannya itu membentuk parabola, nah ini sudah membentuk parabola ya, tentukan jarak yang dicapai peluru tersebut. Oke, yang ditanyakan jarak ya. Nah, kita analisis dulu dari soal. Seorang atlet tolak peluru ini mempunyai tinggi 160 cm atau 1,6 meter. Nah, bisa dilihat bahwa si pemain ini kita bayangkan berada di sumbu X ya, berada di sumbu X ya, atau berada di dalam titik koordinat atau di dalam diagram Kartesius. Di sini pemainnya ini mempunyai tinggi 1,6 meter, berarti tingginya ini berada di sumbu Y ya. Tingginya berada di sumbu Y. Dan pemainnya ini berada di sumbu X sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Tingginya 1,6 atau Y sama dengan 1,6 dan X-nya itu berada di 0. Nah, sehingga diperoleh posisi pemain ini berada di titik koordinat 0,1,6 ya. 0,1,6. Karena 1,6-nya ini berada di sumbu Y di mana X-nya sama dengan 0, maka 1,6 ini bisa dijadikan sebagai konstanta atau dinamakan C ya. C-nya itu sama dengan 1,6. Diperoleh C sama dengan 1,6. Nah, kemudian analisis soal kembali bahwa lemparannya itu mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter. Nah, kita tahu bahwa tinggi maksimum itu Tmax itu sama dengan YP. Bisa diingat kembali ya di video sebelumnya. Nah, Tmax itu sama dengan YP. Maka YP itu sama dengan min D per 4A ya. Atau bisa ditulis min B kuadrat min 4AC per 4A per 4A. Nah, karena diketahui tinggi maksimumnya 4,5, maka bisa disubstitusikan ke YP. Maka 4,5A 4,5 sama dengan, bisa dikali langsung ya ke dalam kurung minusnya, sehingga menjadi 4AC
4AC min B kuadrat per 4A. 4AC min B kuadrat per 4A. Nah, karena 4A ini bisa dikali silang, maka menjadi 4,5 dikali 4 yaitu 18A sama dengan 4AC min B kuadrat. 4AC min B kuadrat. Nah, kita peroleh ini persamaan pertama. Kemudian, analisis soal kembali, mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter. Kita tahu di video sebelumnya bahwa jarak itu merupakan XP, sehingga XP itu sama dengan jarak. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Min B per 2A itu sama dengan jaraknya bisa disubstitusikan, itu 2,5. 2,5 bisa dikali silang, min B sama dengan 2,5 dikali 25, 5A ya. Maka B sama dengan minus 5A. Nah, bisa diperoleh B-nya. Kemudian, substitusikan nilai B dan nilai C ke persamaan pertama. Ya. Saya tulis ulang kembali. Di sini langsung saja substitusi ya. 18 dikali A sama dengan 4 dikali A dikali C-nya 1,6 min B kuadrat. B-nya 5, min 5A kuadrat. Maka 18A sama dengan 1,6 dikali 4, 6,4A min 5A kuadrat sama dengan 25A kuadrat. Berarti min 25A kuadrat. Kemudian 25 ruas kanan ini dipindahkan semuanya ke ruas kiri agar koefisien A kuadratnya itu positif ya. Jadi menjadi 25A kuadrat plus 18A min 6,4A sama dengan 0. Kemudian karena ini variabelnya sama, maka bisa dikurangkan menjadi 25A kuadrat. 25A kuadrat. Sebentar ya. Kurang jelas nih. 25A kuadrat plus 11,6 A sama dengan 0. Nah, karena ini bisa dibagi A ya, A kuadrat bisa dibagi A bisa dibagi A. Nah, maka kedua ruas ini bisa dibagi A. Sehingga menjadi 25A plus 11,6 sama dengan 0. Kemudian 11,6-nya pindah ruaskan agar memperoleh nilai A. 25A sama dengan min 11,6. Maka A sama dengan, setelah dihitung, maka diperoleh minus 0,14. Nah, diperoleh nilai A sama dengan minus 1,4. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, nilai A, B, dan C ini bisa disubstitusikan. Oh iya, sebelumnya maaf, nilai B-nya ini belum dicari ya. Langsung saja nilai A-nya substitusikan ke B, maka diperoleh B sama dengan min 5 dikali min 0,14, hasilnya itu 0,14.
B-nya 0,7. Kemudian setelah ketemu ABC, disubstitusikan ke fx. A-nya minus 0,14 x kuadrat ditambah B-nya 0,7. 0,7 X ditambah C. C-nya 1,6. Kita buat 0 saja ya fx-nya. Nah, kemudian bisa dicari ya nilai X ini. Sebelumnya bisa dikali minus 100 ya. Kedua ruas ini bisa dikali minus 100 agar mempermudah dalam pengoperasian pemfaktorannya ya. Sehingga menjadi 0 sama dengan 14x kuadrat min 70x min 1,6 min 160, maaf, 14x kuadrat min 70x min 160. Karena ini berbentuk genap semua ya, koefisiennya bisa dibagi 2. Berarti kedua ruas dibagi 2 lagi. Sehingga menjadi 0 sama dengan 7x kuadrat min 35x min 80. Nah, setelah ini baru deh bisa dicari pemfaktorannya dengan menggunakan rumus ABC ya. X1, 2 sama dengan min B, langsung saja ya, min B. Berarti B-nya 35, berarti 35 plus minus akar B kuadrat, berarti 35 kuadrat. Min 35 kuadrat, min 4 kali A-nya 7, C-nya min 80, per 2 dikali 7. Sehingga X1, 2 sama dengan 35 plus minus akar 35 kuadrat 1225 dikurangi 4 kali 7 kali min 80 dikurangi 8 kali 7 56 112 berarti 224 ya. Ya, 224 berarti 1225 ditambah 224 setelah itu bisa dicari pemfaktorannya dengan menggunakan rumus ABC. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka sama dengan min B. B-nya itu 35 ya. Min 35. Min plus berarti 35 plus minus akar B kuadrat. 35 dikuadratkan berarti 1225 ya. Langsung saja. 1125 min 4 dikali A. 4 kali 7 kali 80. 8 kali 7, 56. 56 kali 4, 224 dikali 10, berarti 2240. Karena min sama min, maka jadi plus. Maka menjadi akar dari 1125 ditambah 2240 per 2 kali A. A-nya itu 7, 2 dikali 7, 14. Kita pindah ke sini ya. 35 plus minus akar 1125 tambah 2240 adalah 3365. 3365 per 14.
sehingga diperoleh X1 setelah dihitung X1 sama dengan 6,64, kemudian X2-nya sama dengan minus 1,64. Nah, karena jarak itu tidak mungkin negatif, maka yang di maka nilai X yang memenuhinya itu adalah positif. Maka yang diambil X1 sama dengan 6,64. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak yang dicapai peluru tersebut adalah 6,64 meter. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan contoh soal fungsi kuadrat part 3. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.